Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin cerita mengenai 10 tahun grup badminton. Jadi grup ini yang biasanya main di lapangan yang warna hijau, jadi namanya Lapangan Citra. Tapi kali ini kita karena memperingati 10 tahun, jadi nyewa lapangan yang berkelas. Jadi pakai karpet ya, sewanya tentu lebih mahal. Tapi sebenarnya bukan karena itu, karena lapangannya lagi dipakai untuk acara halal bihalal, jadi kita terpaksa pindah. Nah, ini waktu aku lihat di grup info, ternyata grupnya didirikan tahun 2015 ya, sekitar April Mei lah ya. Ah, Waktu sebenarnya dulu kan nggak ada WhatsApp ya, masih pakai BBM lah. Terus aku ingetnya udah ada grup badminton ini udah ada karena ini kan punyanya gereja ya. Terus baru diadakan grup WA. Tapi grupnya badmintonnya sendiri udah lebih dari 10 tahun kayaknya. Nah, apa sih tipsnya buat biar awet ya? Jadi kan banyak sih grup-grup yang aku ikutin udah bubar, terus ganti ganti nama grup tapi personelnya kurang lebih sama. Jadi yang penggemar badminton pasti di dalam satu kota itu pasti banyak yang kenal lah. Khususnya kalau dalam lingkup atau circle yang sama itu pasti tahu lah ini temennya siapa. Terus kadang-kadang kita juga diajak join. Kadang ini kan kalau lapangan sebelah mainnya bareng sama kita nggak kenal, terus pinjem-pinjeman pemain, akhirnya kan kenalan. Nah itu nanti bisa lebih luas lagi perkenalannya. Tapi eh, kadang ada yang grupnya bubar, terus pindah personelnya pindah ke grup lain pakai nama lain, itu ada. Di grup ini pun juga seperti itu ya, karena kita basicnya itu grup dari gereja. Dulu sih disupport sama gereja, tapi sekarang udah enggak. Nah, karena grupnya dari orang-orang gereja awalnya, terus lama-lama ya udah ada yang menikah, terus udah jarang datang, ada yang punya baby, terus jadi repot nggak bisa datang, terus ada yang udah tua dan ada yang udah meninggal malahan. Terus ya pasti ganti-ganti personel lah. Nah itu lihat-lihat adminnya dulu. Adminnya di sini juga ini pergi. Ada adminnya dulu cewek, terus pergi sekarang, tapi digantikan oleh suaminya yang jadi admin sekarang. Jadi ya masih relevan atau bertanggung jawab dengan grupnya ini. Tapi itu kita harus saling support ya. Walaupun kita cuman anggota bukan admin, itu kadang admin tuh nggak bisa 100% ini ya hadir terus di situ. Kadang-kadang mereka punya urusan sendiri atau ada acara mendadak gitu. Jadi harus ada yang siap sedia untuk dititipin. Ya, biasanya aku sih, tapi kalau aku nggak bisa, ada cari orang lain yang dipercaya untuk narik narik iuran. Jadi dititipin uang untuk iurannya ya. Kita kan per kali datang, jadi nggak bulanan. Terus sebenarnya yang repot itu kalau yang bawa shuttlecock cuman satu orang. Nah itu kita repot, makanya adminnya ngasih aku satu slot foto, tapi tetap aku bawa terus. Walaupun waktu main pas adminnya dateng koknya nggak kurang ya nggak minta aku gitu. Tapi kalau sampai koknya habis stoknya, terus baru aku ngeluarin. Nah, nanti ditukerin minggu depannya, aku selalu bawa yang baru. Nah, itu fungsinya biar kalau adminnya pas nggak bisa, jadi dia nggak repot untuk cari ini ya, nganterin shuttlecock ke lapangan spesial gitu, pakai Gojek atau apa. Tapi ada backup. Atau kalau enggak, di grup lain,
caranya bisa gini ya, beli aja di lapangan, nanti admin yang transfer ke ini lapangannya gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi biasanya shuttlecock yang dijual di lapangan kan lebih mahal ya dari yang di toko biasa gitu. Ya, itu kan kebijakannya adminnya sendiri. Kalau adminnya mau support ya gak apa-apa. Nah, kadang-kadang aku sendiri ya merasa kayak ini bagian dari pelayananku gitu. Jadi walaupun ini hobiku, kadang-kadang aku juga capek sih, males main badminton, males kayak kurang tidur gitu. Tapi kalau aku nggak dateng, itu nanti kurang orangnya. Kayak kemarin tuh aku sakit diare ya. Udah siap-siap pingin berangkat, ternyata di menit-menit terakhir kok diare. Terus akhirnya aku batal untuk datang. Dan ternyata aku tanya adminnya yang datang berapa orang. Kita kan sewa 2 lapangan biasanya. Yang datang 7, berarti kan kurang 1, nggak bisa main double 2 kali gitu. Nah itu kan sayang ya lapangannya. Walaupun kadang-kadang anak-anak itu pakai 1 lapangan buat ngelatih temennya sendiri. Jadi masih ada gunanya sih. Tapi ya kita kan kepingin main sebenarnya. Bukan latihan. Nah itu kalau bahasa Jawanya itu merlokno. Jadi waktu males tapi kayak ini kayak bagian dari tanggung jawab gitu. Aku tak dateng lah walaupun aku capek. Tapi main paling nggak hadir lah. Aku bisanya cuma 2 jam, kita kan main 4 jam ya. Aku bisanya cuma 2 jam, terlalu capek. Aku datang telat juga nggak apa-apa. Mulai dari jam 2 sampai jam 6. Aku misalkan datang jam 3, pulang jam 5. Walaupun bayarnya tetap ya, iurannya sama anak-anak. Soalnya ya sebagai tanggung jawab juga untuk finansial dari grupnya ya. Nggak karena kita datang cuma 1 jam atau main cuma 1 kali, ya kadang adminnya baik sih, nggak usah bayar, ini cuma 5.000 aja beli shuttlecock gitu, atau kan biasanya kita main 18.000 gitu. Ini termasuk murah sih karena kita memang non profit. Jadi alangkah baiknya kalau satu grup itu ada orang-orang yang seperti itu, yang bukan selalu siap sedia atau sampai aku itu dicap gini ya, ini selalu hadir. Kak Jerry ini selalu hadir, nggak pernah absen gitu. Padahal kadang ya malas juga. Tapi memang aku punya kayak ini ya, prinsip kalau ini grup harus ada yang menjaga. Kalau semua orang merasa aku capek lah. Kadang capek itu merasa capek bisa keterusan. Minggu ini malas, capek, gak mau datang. Terus minggu depannya itu kayak jadi kecanduan malas gitu. Jadi nggak terlalu mendingin badminton lagi. Aku sempat gitu ya. Jadi krisis nggak seneng badminton. Jadi kayak udah males banget untuk badminton. Apalagi pas waktu aku cedera terus ya. Jadi absen beberapa bulan, terus jadi kayak malas gitu untuk mulai lagi walaupun udah sembuh, kira-kira sembuh, tapi nggak 100%. Itu untuk memulai lagi datang itu malas. Nah itu kita harus harus memaksa diri untuk paling nggak hadir lah. Nanti kalau udah nampel, kalau udah raket ini menyentuh shuttlecock terus kita main, nah itu nanti balik lagi kayak kenangan-kenangan indah nampel main badminton tuh balik lagi terus jadi semangat lagi. Tapi kalau kita udah membiasakan diri untuk males, nah itu bisa keterusan sampai akhirnya mandek, nggak main badminton sama sekali. Atau kalau bersyukur kalau orangnya itu olahragawan ya, jadi punya jiwa sport.
bisa ganti olahraga lain, misalkan tinju atau angkat besi. Ya oke, nggak apa-apa. Ini kan buat kesehatan juga. Tapi bagiku kalau badminton tuh ya lihat funnya, fun badminton. Nah, berhubungan dengan ini ya. Kadang ada grup yang bubar itu karena anggotanya bentrok. Jadi kenapa kita kok harus ini ngelihat itu, jangan ngelihat orangnya, ngelihat itu ngelihat olahraganya. Olahraganya badminton tuh harusnya senengan nampel kayak zaman dulu sebelum ada pertandingan. Badminton tuh ya buat seneng-senengan sama temen gitu. Nah itu esensinya dari badminton jangan dilupakan. Walaupun sekarang dibikin kayak kompetitif, ada kejuaraan atau mungkin tanding sama di grup ini tandingnya kayak kontok-kontokan tuh taruh-taruhan gitu. Nanti jadi rusak. Makanya aku nggak rekomendasi untuk taruhan di dalam grup yang kalian ikuti rutin ya. Kalau mungkin ada yang pas ditanding terus ada taruhannya itu mungkin nggak apa-apa, tapi aku nggak setuju juga kalau tanding taruhan. Tapi ada orang-orang lain ya di grup-grup lain tuh kalau gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam satu grup isinya selalu taruhan itu bisa rusak ini sih apa pertemanannya rusak. Kayak yang kemarin aku lihat di reels itu udah kalah terus ini yang menang mungkin karena udah capek atau lega akhirnya bisa menang, raketnya itu dilempar. Nah, gak sengaja raketnya itu delosor atau larinya itu sampai menyeberangi ke lapangan lawan. Akhirnya lawannya itu merasa tersinggung gitu. Kok aku disawat disawat raket padahal nggak kena gitu. Terus marah, jadi mau mukul partnernya yang ngelempar raket ini. Akhirnya kan ribut terus ada yang melerai gitu. Nah itu kan nggak bagus juga ya. Nah aku rasa itu pasti ada kayak hadiahnya. Kalau enggak ya ngapain dia kok ini cuman tersinggung gara-gara raketnya kena. Nah banyak sih teman-teman yang ini nyemes gripnya salah atau licin gitu, akhirnya raketnya terbang ke arah temennya, mungkin kena kepalanya atau mungkin kena badannya gitu. Ya gak marah kan, itu gak sengaja gitu. Jangan gampang-gampang tersinggung lah kalau ini main badminton, ya dia dibawa fun aja. Nah ada grup lain yang ini sempat absen terus mau menggalakkan lagi, cari-cari orang lagi. Nah ini kadang ada yang trauma sih karena dulu udah ikut rutin tapi yang datang nggak ada, jadi tiwas datang tiwas bayar gitu, bayarnya bulanan lagi. Jadi udah bayar bulanan tapi nggak ada yang datang, jadi nggak main akhirnya. Itu kan merasa dirugikan secara finansial. Nah kalau semua orang mikirnya kayak gitu dalam satu grup, jadi grupnya kadang main kadang enggak gitu, tergantung orangnya datang apa enggak. Tapi kalau orangnya itu memang aku sibuk kayaknya nggak nutut, kalau mainnya jam 3 sampai jam 6 aku nggak nutut, aku mungkin bisa datang jam 5, tapi nanti aku capek karena udah kerja sampai jam 5 terus kok langsung badminton ya malas gitu. Tapi kalau merlok kalau aku nggak datang nanti kasihan temen-temen, jadi paling nggak janji dulu, aku datang tapi nanti telat loh. Nanti biasanya kan ada absen nih sebelum main di grup gitu. Siapa yang datang nanti, aku datang tapi nanti telat. Terus kan orang-orang ini mikir, oh itu datang si A datang. Berarti nanti lumayan rame sih, ada 6 orang itu cukup lah kalau untuk satu lapangan gitu. Akhirnya banyak teman yang ngejak teman juga, terus jadi rame. Tapi kalau yang datang itu nggak niat, pada akhirnya ya nggak ada yang main. Terus kalau adminnya nggak kuat secara finansial ya buyar grupnya. Terus ada gini sih, kalau menurut pendapatku ya, kalau yang main itu levelnya bagus lah, paling nggak intermediate, itu biasanya selalu dicariin sama orang. Ini nggak lihat
mengenai attitude ya. Kalau secara skill orang yang mainnya bagus itu biasanya lebih banyak dicari atau diajakin. Kadang-kadang aku juga kayak diajakin juga. Ayo main di sini, nggak usah bayar, nggak apa. Oke. Terus tapi aku nggak berani ngajak-ngajak juga karena aku diajak gitu. Tapi kan ada kayak ini opsi kalau kita mainnya bagus terus juga friendly ya, orangnya baik-baik gitu, mainnya juga nggak ngamuan, kalah juga nggak apa-apa, partnernya matian itu juga kita cengenges, itu kayaknya kok orang ini enak loh, walaupun nggak jago-jago amat, tapi kalau ada orang ini di dalam grupku enak gitu, dia bisa ngajakin orang, terus juga sama teman-temanku yang lainnya friendly, akhirnya grupnya makin berkembang dan kita jadi kayak ini, value kita itu nambah karena sering diajak oleh teman lain untuk gabung di grup-grup mereka atau grup temennya, jadi kayak diajakin gitu. Dan kita harusnya selalu mau ya, kalau diajakin tapi gak jual mahal, males, mainnya malam, aku biasanya gitu sih, mainnya terlalu malam aku gak mau gitu, atau terlalu pagi. Jadi kadang aku diajakin itu masih jam kerja jam 3, ya oke lah nyolong 1 jam kerja, wong aku juga gak kerja kantoran ya gak apa-apa. Tapi kalau dia ngajaknya jam 12 atau jam 1, waduh, kayaknya nggak mungkin sekali-sekali aja aku baru bisa datang, tapi kalau rutin setiap kali jam 1 aku nggak bisa. Aku soalnya biasa makan siang jam 12. Kalau itu kemepet, masa aku makan jam 11 gitu. Nah, mungkin yang tips terakhir ya, jadi adminnya itu juga harus rajin untuk ini, calling. Kalau misalkan sepi, yang daftar cuma dikit, terus admin juga rajin kayak ini, nge-tag-in orang-orang yang di dalam grup itu. Oh, ayo ikut main, kamu udah lama nggak main loh, ayo ini. Terus dikasih kayak ini, insentif, bukan uang ya. Insentifnya itu kalau kamu main nanti kamu sehat atau ini jaga kesehatan, dikasih ini kayak link-link orang-orang yang sakit ini loh akibat kurang olahraga. Terus dikasih kayak gitu. Terus di luar ngajak-ngajak gitu, kayak misalkan aku di Instagram ya sering tuker-tukeran reel sama Yosua juga. Jadi ada nggak melulu badminton, ada yang lucu-lucu aku kasih ke dia. Terus dia juga kadang ngasih ke aku. Jadi kita masih, meskipun kadang ada teman kita yang memang nggak bisa datang karena sibuk, tapi masih ini berhubungan. Jadi kalau kita mau ngajain tuh gampang, karena kita masih akrab, sering, paling nggak, maksudnya sering ketemu, tapi ketemunya itu di medsos gitu, nggak ketemu langsung, dan itu yang bikin kita itu lebih apa ya, friendly. Kalau kita mau ngajain atau diajain itu lebih cepet gitu kalau sering ketemu di medsos. Ya semua orang pasti seneng kalau di care ya, kalau diperhatikan tuh pasti seneng lah. Walaupun bukan antara cewek cowok terus merhatikan kayak PDKT gitu ya, tapi kalau kayak diperhatikan itu sering disapa, say hi, terus waduh di grup juga, waktu di chat yang personal juga sering nanya-nanya sesuatu yang ya yang sekedar biasa gitu. Menurutku itu pengaruh sih buat kelangsungan atau kelanggengan grup. Oh ya, mungkin satu lagi ya, ada teman-teman yang kalau grupnya itu rame ngudoin ini, ngodain satu orang gitu, kayak dibully atau apa gitu. Itu kadang ada yang nggak terlalu akrab sama kita karena nggak tahu datang, akhirnya keluar dari grupnya. Itu sayang ya, karena kita sebenarnya member nggak apa-apa, kayak orang subscribe gitu kan, nggak selalu harus nonton terus. Tapi mereka subscribe nggak unsubscribe, karena
ya nggak mengganggu, tapi kalau grupnya itu mengganggu, sering tung notifikasi keluar terus, akhirnya merasa terganggu terus keluar grup. Nah kalau keluar untuk masukin lagi itu susah, kayak grup-grup ini grup-grup alumni SD itu aku juga keluar dari situ karena ya sering begitu, sering notifikasi tangtung tangtung tangtung. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Mungkin kalian punya saran-saran atau cerita-cerita mengenai kelangsungan grup sampai bisa lama itu bagaimana, mohon cerita di kolom komen. Akhir kata, happy anniversary dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.